Sungai Eufrat adalah salah satu sungai terbesar dan terpenting di dunia yang terletak di kawasan Timur Tengah. Sungai ini mengalir dari pegunungan di Turki, melewati Suriah hingga ke Irak, dan akhirnya bergabung dengan Sungai Tigris sebelum bermuara ke Teluk Persia. Sejak ribuan tahun yang lalu, Sungai Eufrat menjadi sumber kehidupan bagi banyak peradaban kuno, seperti bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Asyur, hingga Kekaisaran Persia. Sungai ini juga memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tanda-tanda akhir zaman. Para ulama dan ilmuwan Muslim sejak dahulu menaruh perhatian besar terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang Sungai Eufrat. Mereka memahami bahwa selain memiliki nilai sejarah dan geografis, sungai ini juga mengandung isyarat gaib yang berkaitan dengan kejadian besar di akhir zaman. Oleh karena itu, pembahasan tentang Sungai Eufrat tidak hanya terbatas pada aspek geografi atau politik, tetapi juga terkait dengan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipahami dengan penuh kehati-hatian. Sejak masa peradaban Mesopotamia, Sungai Eufrat dikenal sebagai sumber utama kehidupan. Pertanian, irigasi, dan transportasi bergantung pada aliran sungai ini. Tidak mengherankan bila lembah Eufrat dijuluki sebagai bagian dari kawasan bulan sabit subur, yaitu wilayah yang menjadi pusat lahirnya berbagai peradaban besar. Bahkan banyak nabi dan kaum terdahulu hidup di kawasan sekitar Eufrat dan Tigris. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, keberadaan sungai ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Sungai yang panjangnya lebih dari 2000 km ini mampu memberikan kehidupan bagi bangsa-bangsa besar. Namun pada saat yang sama juga menjadi saksi bisu runtuhnya kerajaan-kerajaan yang menolak kebenaran. Sejarah bangsa Babilonia dan Asyur yang pernah berjaya di tepi sungai ini, namun kemudian runtuh, dianggap sebagai pelajaran tentang kefanaan kekuasaan dunia. Salah satu hadis yang paling masyhur tentang Sungai Eufrat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana Sungai Eufrat akan menyingkapkan harta karun berupa gunung emas, dan manusia akan saling berperang memperebutkannya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa 99 dari 100 orang yang ikut berperang akan terbunuh, sementara yang selamat pun tidak akan mendapatkan keuntungan. Hadis ini menimbulkan perhatian besar di kalangan ulama. Ada yang menafsirkannya secara harfiah bahwa suatu saat nanti sungai ini benar-benar akan surut atau dialihkan alirannya sehingga menyingkap emas dalam jumlah yang sangat besar. Ada pula yang menafsirkan secara kiasan bahwa yang dimaksud dengan emas adalah sumber daya yang sangat berharga, seperti minyak bumi atau energi yang memang banyak ditemukan di kawasan sekitar Sungai Eufrat. Beberapa ulama klasik menafsirkan hadis ini dengan pendekatan literal. Mereka berpendapat bahwa pada masa mendatang sungai ini akan kering akibat faktor alam atau karena campur tangan manusia, dan dari dasar sungai itu akan muncul emas murni. Penafsiran ini dikuatkan oleh hadis yang menyebutkan secara jelas kata emas, sehingga mereka berpegang pada makna zahir. Namun, sebagian ilmuwan Muslim modern mencoba memahami hadis ini dalam konteks geopolitik dan ekonomi. Menurut mereka, kata emas tidak harus dimaknai sebagai emas murni, tetapi bisa merujuk pada kekayaan besar yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dapat berupa minyak bumi yang memang terbukti menjadi sumber perebutan dan konflik di Timur Tengah, khususnya di Irak dan Suriah yang dialiri Sungai Eufrat. Mereka menegaskan bahwa peperangan demi merebut minyak yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir bisa jadi merupakan isyarat dari nubuat Nabi. Dalam ilmu eskatologi Islam, hadis tentang Eufrat dipandang sebagai salah satu tanda besar yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa manusia akan berebut harta itu dengan penuh kerakusan. Padahal dunia sudah hampir berakhir. Dengan demikian, peristiwa ini menunjukkan betapa manusia di akhir zaman akan semakin cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa tanda ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tanda-tanda lain. Misalnya, munculnya fitnah besar, peperangan antar bangsa,
serta kerusakan moral yang meluas. Semua ini saling berkaitan dan mengarah pada puncaknya, yaitu datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, dan akhirnya terjadinya kiamat. Ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada fenomena alam yang berkaitan dengan Eufrat. Mereka mengamati bahwa dalam beberapa dekade terakhir, aliran sungai ini semakin berkurang karena pembangunan bendungan raksasa di hulu sungai, perubahan iklim, dan peperangan. Kekeringan yang melanda Eufrat membuat banyak daerah di Suriah dan Irak kehilangan sumber air. Hal ini dianggap sebagian ulama sebagai bagian dari isyarat bahwa hadis Nabi tentang surutnya Eufrat sedang menuju kenyataan. Ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa keringnya Eufrat bukan hanya fenomena alam, melainkan juga memiliki dimensi spiritual. Keringnya sungai bisa ditafsirkan sebagai keringnya keberkahan di wilayah tersebut akibat banyaknya dosa, kezaliman, dan peperangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa tanda-tanda akhir zaman tidak hanya bisa dilihat secara fisik, tetapi juga dari sisi moralitas manusia. Para ulama menekankan bahwa hadis tentang Eufrat bukanlah sekadar ramalan untuk diperdebatkan, tetapi mengandung pelajaran besar bagi umat Islam. Pertama, hadis ini mengingatkan agar manusia tidak terperdaya oleh harta dunia, karena pada akhirnya harta itu hanya akan membawa pertikaian dan kehancuran. Kedua, hadis ini mengajarkan agar umat Islam selalu waspada terhadap tanda-tanda akhir zaman dan memperkuat iman, amal saleh, serta persatuan. Ketiga, hadis ini menunjukkan kebenaran nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semakin banyak tanda-tanda yang mulai terbukti di hadapan kita. Sungai Eufrat adalah salah satu sungai terpenting dalam sejarah manusia dan Islam. Ia menjadi sumber peradaban besar sekaligus menjadi isyarat akhir zaman. Hadis-hadis Nabi tentang surutnya Eufrat dan munculnya harta karun berupa emas memberikan gambaran bahwa menjelang kiamat manusia akan terjerumus dalam perebutan dunia. Para ilmuwan Muslim menafsirkan hadis ini dengan beragam cara. Ada yang memahami secara literal sebagai emas, ada pula yang melihatnya sebagai simbol dari sumber daya alam seperti minyak. Fenomena berkurangnya aliran Eufrat pada masa kini, konflik berkepanjangan di kawasan sekitarnya, dan perebutan sumber daya membuat hadis ini terasa semakin dekat dengan kenyataan. Namun, yang paling penting bukanlah mencari kepastian kapan hal itu terjadi, melainkan mengambil pelajaran darinya. Umat Islam harus menyadari bahwa dunia ini fana, harta hanyalah ujian, dan akhir zaman pasti akan tiba. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah memperkuat iman, menjaga amal, dan senantiasa berpegang pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sehingga ketika tanda-tanda besar itu datang, kita berada dalam keadaan selamat di sisi Allah. Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis-hadis dalam Syahih Muslim menjelaskan bahwa gunung emas yang disebutkan dalam hadis tentang sungai Eufrat adalah sesuatu yang nyata, bukan kiasan. Beliau menegaskan bahwa jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata emas, maka wajib kita imani sebagaimana adanya, meskipun akal manusia pada masa sekarang belum dapat membayangkannya. Menurut beliau, perkara gaib yang diberitakan Nabi adalah kebenaran yang pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga menyinggung hadis ini. Ia menegaskan bahwa manusia akan berperang dengan sangat dahsyat memperebutkan harta tersebut. Namun, beliau mengingatkan bahwa hadis itu sekaligus peringatan agar kaum muslimin tidak ikut serta dalam fitnah tersebut. Sebab Nabi secara jelas menyebutkan bahwa banyak yang akan terbunuh dan hampir tidak ada yang selamat. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim memberikan gambaran bahwa munculnya gunung emas di sungai Eufrat adalah salah satu tanda mendekatnya kiamat. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang akan saling membunuh demi mendapatkan harta tersebut, tetapi Allah tidak memberikan keberkahan padanya. Dari sini Ibnu Katsir menegaskan bahwa peristiwa ini adalah fitnah besar yang wajib diwaspadai oleh setiap muslim. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan sifat rakus manusia terhadap dunia,
terutama ketika dunia sudah mendekati kehancuran. Menurut beliau, walaupun Nabi menyebut kata emas, bukan berarti harus selalu dipahami sebagai emas fisik, sebab yang dimaksud bisa saja segala sesuatu yang bernilai sangat tinggi. Dalam konteks inilah banyak ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud bisa jadi minyak bumi, karena minyak adalah emas hitam yang menjadi rebutan bangsa-bangsa. Para ilmuwan muslim modern banyak yang mencoba memahami hadis ini dengan pendekatan sejarah dan geopolitik. Mereka melihat bahwa di kawasan sekitar sungai Eufrat terdapat cadangan minyak bumi yang sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Perang demi menguasai minyak telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir, terutama di Irak dan Suriah. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, bahwa manusia akan saling membunuh demi harta tersebut. Sebagian ilmuwan muslim juga mengaitkan hal ini dengan fenomena kekeringan sungai Eufrat pada zaman sekarang. Bendungan besar yang dibangun di Turki seperti Bendungan Ataturk membuat aliran Eufrat ke Suriah dan Irak berkurang drastis. Akibatnya jutaan orang yang bergantung pada air sungai ini mengalami krisis. Fenomena ini dianggap sebagian kalangan sebagai tanda awal dari surutnya Eufrat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jika kita perhatikan kondisi dunia saat ini, hadis tentang Eufrat terasa sangat relevan. Kawasan Irak dan Suriah yang dilalui Eufrat telah menjadi pusat peperangan berkepanjangan. Perebutan kekuasaan, campur tangan negara asing, serta konflik antar kelompok, semuanya terkait erat dengan sumber daya alam. Banyak pengamat muslim melihat bahwa konflik ini merupakan bagian dari isyarat akhir zaman. Keringnya Eufrat bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial. Petani kehilangan lahan, masyarakat kekurangan air, dan migrasi besar-besaran terjadi. Dalam kacamata iman, ini bisa dipahami sebagai ujian sekaligus tanda bahwa nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendekati kenyataan. Ulama menekankan bahwa yang terpenting dari hadis ini bukanlah menebak-nebak kapan tepatnya Eufrat menyingkap emas, tetapi mengambil pelajaran darinya. Nabi sudah memperingatkan agar umat Islam tidak ikut serta dalam fitnah perebutan harta tersebut. Hal ini mengajarkan beberapa hal penting. 1. Bahaya cinta dunia berlebihan. Manusia akan rela berperang, menumpahkan darah, bahkan menghancurkan sesamanya demi mendapatkan harta. Padahal, dunia hanyalah fana. Ujian kedua, kesabaran dan iman. Ketika fitnah besar terjadi, hanya orang yang teguh imannya yang selamat. Nabi mengajarkan agar kita tidak ikut serta dalam perebutan itu. 3. Tanda kebenaran kenabian. Semakin banyak nubuat Nabi yang terbukti di hadapan kita, maka semakin jelas bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. 4. Kewajiban mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Hadis-hadis ini mengingatkan kita bahwa hari kiamat semakin dekat, sehingga kewajiban utama kita adalah memperbaiki amal, memperkuat tauhid, dan menjauhi fitnah. Ilmuwan muslim menekankan agar umat Islam tidak hanya sibuk membicarakan tanda-tanda akhir zaman secara teoritis, tetapi menjadikannya sebagai motivasi untuk beribadah lebih sungguh-sungguh. Sebab tidak ada yang tahu kapan tepatnya peristiwa itu terjadi. Bisa jadi tanda itu sudah mulai berlangsung, bisa juga baru akan muncul di masa depan. Yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk agar kita berhati-hati dan tidak terjerumus dalam fitnah. Doa agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman selalu dianjurkan untuk dibaca. Selain itu, memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjauhi permusuhan, dan menegakkan keadilan juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi datangnya tanda-tanda besar. Sungai Eufrat yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi peradaban besar, kini menjadi salah satu tanda akhir zaman. Hadis-hadis Nabi tentang surutnya Eufrat dan munculnya harta karun berupa emas mengingatkan kita bahwa manusia di akhir zaman akan sangat rakus terhadap dunia. Ulama klasik menafsirkannya secara literal, sedangkan sebagian ilmuwan modern melihatnya sebagai simbol sumber daya alam seperti minyak bumi. Fenomena keringnya Eufrat pada masa kini serta konflik perebutan sumber daya di sekitarnya membuat hadis ini semakin terasa dekat dengan realitas. Namun, inti pelajaran dari hadis ini adalah agar umat Islam tidak terjerumus dalam fitnah dunia.
Nabi telah memperingatkan bahwa perebutan harta tersebut hanya akan membawa kebinasaan. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, mempererat persaudaraan, serta mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ketika tanda-tanda besar itu benar-benar muncul, kita berada dalam keadaan yang diridai Allah dan mendapat perlindungan dari fitnah yang membinasakan. Dalam literatur Islam, khususnya yang membahas tanda-tanda akhir zaman, Imam Mahdi disebut sebagai pemimpin yang akan Allah utus untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia akan muncul pada masa ketika fitnah dan kezaliman merajalela. Banyak ulama mengaitkan fitnah perebutan emas atau harta karun dari sungai Eufrat dengan kondisi kacau yang menjadi latar kemunculan Imam Mahdi. Salah satu tanda yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa manusia akan saling berperang memperebutkan harta di Eufrat. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa 3 kelompok besar akan saling berperang di sekitar Ka'bah untuk merebut kekuasaan, padahal tidak ada seorang pun dari mereka yang mendapatkannya. Lalu muncul Imam Mahdi yang akan dibayat di Mekah. Ulama menafsirkan bahwa peristiwa di Eufrat dan peristiwa perebutan kekuasaan di Mekah terjadi dalam satu rangkaian fitnah besar yang mengantarkan kepada kemunculan Imam Mahdi. Dengan kata lain, fitnah Eufrat menjadi salah satu latar dari kondisi global yang penuh konflik, sehingga manusia sangat merindukan hadirnya seorang pemimpin adil yang menegakkan kebenaran. Hadis-hadis tentang Eufrat menunjukkan bahwa peperangan besar akan terjadi akibat perebutan harta. Hal ini dipandang sebagian ulama sebagai mukadimah menuju perang-perang besar di akhir zaman, yang dikenal dengan istilah Al-Malhamah Al-Kubra atau perang besar antara kaum muslimin dan bangsa-bangsa lain. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa kaum muslimin akan berperang melawan pasukan dari Romawi, yaitu istilah untuk kekuatan barat. Perang itu terjadi di Syam, sebuah wilayah yang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Menariknya, sungai Eufrat mengalir tidak jauh dari wilayah ini, sehingga banyak ulama melihat adanya keterkaitan geografis. Fitnah perebutan harta di Eufrat bisa menjadi salah satu sebab pecahnya perang besar antara kaum muslimin dan kekuatan dunia. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim menyebutkan bahwa perang besar akhir zaman akan melibatkan banyak bangsa, dan Syam akan menjadi pusatnya. Eufrat yang terletak di Irak dan Suriah berada tidak jauh dari pusat fitnah tersebut. Ini menguatkan pandangan bahwa wilayah sekitar Eufrat memiliki posisi penting dalam sejarah akhir zaman. Imam Mahdi akan muncul untuk mengakhiri fitnah besar yang melanda umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ia akan memimpin umat Islam dalam peperangan besar melawan musuh-musuhnya, termasuk dalam peristiwa Al-Malhamah Al-Kubra. Ulama menegaskan bahwa meskipun manusia berebut harta dari Eufrat, Imam Mahdi tidak akan ikut serta dalam fitnah itu. Ia justru akan menjadi sosok yang mengarahkan umat kepada kebenaran dan meninggalkan kerakusan dunia. Dengan demikian, peran Imam Mahdi adalah menyelamatkan umat Islam dari fitnah yang timbul akibat perebutan harta dan kekuasaan. Setelah Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, akan terjadi peristiwa besar lainnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan syariat Allah bersama Imam Mahdi. Peristiwa ini merupakan puncak dari rangkaian tanda-tanda akhir zaman yang sebelumnya diawali dengan fitnah-fitnah besar seperti surutnya Eufrat dan peperangan mematikan. Dengan demikian, hadis tentang Eufrat bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari rangkaian nubuat yang saling berkaitan. Surutnya Eufrat dan munculnya harta karun. Fitnah perebutan harta yang menewaskan banyak orang. Perebutan kekuasaan di Mekah. Munculnya Imam Mahdi, terjadinya perang besar antara kaum muslimin dan Romawi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kehancuran Dajjal, dan tersebarnya keadilan di muka bumi. Para ulama menekankan bahwa membicarakan
Hadis-hadis tentang akhir zaman bukan untuk menimbulkan rasa takut semata, melainkan untuk memperkuat iman. Ada beberapa makna spiritual yang bisa dipetik dari kaitan Sungai Eufrat dengan akhir zaman. 1. Kesadaran tentang kefanaan dunia. Harta sebesar gunung emas sekalipun pada akhirnya tidak membawa kebahagiaan, bahkan justru menimbulkan fitnah dan peperangan. Kedua, kewaspadaan terhadap fitnah. Umat Islam diingatkan untuk menjauhi fitnah perebutan harta dunia, karena Nabi telah memperingatkan bahwa mayoritas yang ikut dalam fitnah itu akan binasa. 3. Penguatan iman pada nubuat Nabi. Semakin banyak tanda yang terjadi, semakin kuat keyakinan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. 4. Harapan pada keadilan Allah. Walaupun fitnah dan kezaliman melanda, pada akhirnya Allah akan mengutus Imam Mahdi dan menurunkan Nabi Isa untuk menegakkan kebenaran. Sungai Eufrat bukan sekadar aliran air yang menjadi saksi sejarah peradaban manusia, tetapi juga menjadi salah satu tanda akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa dari sungai itu akan tersingkap harta besar yang menyebabkan manusia saling berperang. Ulama klasik dan modern memberikan berbagai penafsiran, namun semuanya sepakat bahwa peristiwa itu adalah fitnah besar. Peristiwa di Eufrat diyakini terkait dengan rangkaian tanda besar lainnya, termasuk kemunculan Imam Mahdi, perang besar di Syam, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Semua ini menunjukkan bahwa dunia sedang menuju akhir yang pasti. Maka, kewajiban setiap muslim adalah mengambil pelajaran, memperbanyak amal saleh, menjaga iman, dan berdoa agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Dengan cara itu, ketika tanda-tanda besar benar-benar datang, kita berada dalam naungan rahmat Allah. Para ulama membagi tanda-tanda akhir zaman menjadi dua kelompok besar, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjelang kiamat. Sedangkan tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kiamat dan tidak lama setelahnya. Hadis tentang Sungai Eufrat termasuk dalam tanda-tanda besar menurut banyak ulama karena ia disebutkan bersama dengan fitnah yang amat dahsyat. Berikut adalah gambaran kronologi berdasarkan penjelasan ulama klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan ulama kontemporer. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak fitnah sudah terjadi di kalangan umat Islam, perpecahan, peperangan antar kelompok, perebutan kekuasaan, dan runtuhnya khilafah adalah bagian dari tanda-tanda kecil. Semua ini merupakan persiapan menuju tanda-tanda yang lebih besar. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Sungai Eufrat akan menyingkap gunung emas, dan manusia saling membunuh memperebutkannya. Ini menjadi salah satu tanda besar yang menunjukkan bahwa dunia sudah berada pada fase akhir. Fitnah perebutan harta ini menandai semakin rusaknya moral manusia yang lebih mementingkan dunia daripada keselamatan akhirat. Setelah peristiwa Eufrat, hadis-hadis lain menyebutkan bahwa akan terjadi peperangan besar di wilayah Syam. 3 kelompok besar akan saling berperang memperebutkan kekuasaan di dekat Ka'bah, tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil. Situasi ini menunjukkan kondisi kacau yang melanda dunia Islam. Dalam kondisi kacau itu, Allah akan mengutus Imam Mahdi, seorang keturunan dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan dibayat di Mekah dan memimpin umat Islam menuju keadilan. Kemunculan Imam Mahdi merupakan fase penting yang menjadi harapan bagi kaum muslimin. Ia akan memimpin pasukan melawan kezaliman dan mempersiapkan umat menghadapi peristiwa besar berikutnya. Setelah Imam Mahdi muncul, akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dan bangsa Romawi, yaitu kekuatan barat. Perang itu berlangsung di wilayah Syam. Inilah yang disebut dalam hadis sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Perang ini akan menjadi ujian besar bagi umat Islam. Namun pada akhirnya, mereka akan memperoleh kemenangan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Setelah perang besar, muncul fitnah terbesar sepanjang sejarah yaitu Dajjal. Ia adalah seorang manusia yang Allah beri kemampuan luar biasa untuk menipu manusia.
Dajjal akan menebar fitnah dengan mengaku sebagai Tuhan, menunjukkan keajaiban, dan menyesatkan banyak orang. Fitnah Dajjal adalah puncak dari fitnah dunia. Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit. Ia akan turun di Damaskus, bergabung dengan Imam Mahdi, dan memimpin kaum muslimin. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di dekat Baitul Maqdis. Setelah itu, ia akan menegakkan syariat Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan jizyah. Setelah Dajjal binasa, muncul kaum Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang sangat banyak jumlahnya dan merusak di muka bumi. Mereka akan melanda berbagai negeri dengan kezaliman. Allah kemudian membinasakan mereka dengan cara yang luar biasa. Setelah fitnah besar itu berakhir, dunia akan dipenuhi dengan keadilan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Ini menjadi masa keemasan terakhir umat Islam sebelum datang tanda-tanda kiamat yang lebih mengerikan. Beberapa tanda besar lainnya adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya hewan melata dari bumi, kabut yang menutupi dunia, serta angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Setelah itu, kiamat besar benar-benar terjadi dengan hancurnya alam semesta. Berdasarkan urutan ini, hadis tentang sungai Eufrat berada pada fase awal dari tanda-tanda besar. Surutnya Ufrat dan munculnya harta karun menjadi salah satu pintu pembuka fitnah besar yang kemudian disusul dengan munculnya Imam Mahdi, perang besar, keluarnya Dajjal, hingga turunnya Nabi Isa. Dengan kata lain, hadis ini memiliki posisi penting sebagai penanda bahwa dunia sudah memasuki fase akhir. Hikmah yang bisa diambil satu. Hadis Eufrat sebagai peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam fitnah perebutan harta. Siapapun yang ikut serta hanya akan binasa. Kedua, kebenaran nubuat. Semakin banyak tanda yang terjadi, semakin jelas bahwa semua yang Nabi sampaikan adalah kebenaran. Tiga, dorongan memperkuat iman. Tanda-tanda akhir zaman adalah peringatan agar manusia kembali kepada Allah, bukan sekadar bahan perdebatan. 4. Optimisme di tengah fitnah. Meskipun dunia akan dipenuhi fitnah, Allah menjanjikan hadirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa sebagai bukti bahwa kebenaran akan tetap menang.